Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin presentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu mengenai injection serta service. Untuk yang pertama, yaitu penjelasan dari injection sendiri akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian dari injection. Mungkin banyak dari kalian yang sudah sering mengenal atau mendengar mengenai dependency injection. Karena konsep pemrograman ini sangat populer. Injection sendiri mempunyai pengertian yaitu suatu cara untuk mengirimkan objek ke kelas yang dibutuhkan atau yang membutuhkan objek tersebut. Di sini tertulis bahwa dependency inversion principle is simply to quit line to write loosely complete code. Yang artinya bahwa konsep untuk mengurangi ketergantungan atau interdependensi dari suatu sistem untuk meminimalisir suatu kelas agar tidak terikat dengan kelas lainnya. Kemudian implementasi dari injection ini mempunyai keuntungan, yaitu yang pertama, penggunaan kembali kode. Dengan penggunaan kembali kode ini akan memudahkan untuk menukar implementasi dependensi menggunakan penggunaan kembali kode ditingkatkan dengan inversi kontrol dan kelas yang tidak lagi mengontrol cara dependensi yang dibuat, tetapi berfungsi dengan konfigurasi apapun. Kemudian memudahkan dalam pemfaktoran ulang serta kemudahan dalam pengujian. Di sini ada dasar-dasar injection, jadi ada 3 cara yang dapat dilakukan oleh suatu kelas untuk mendapatkan suatu objek yang dibutuhkan, yaitu yang pertama dengan sebuah kelas menyusun dependensi yang dibutuhkan sendiri. Misalkan di sini diberi contoh, mungkin ada kelas car yang mungkin memerlukan referensi ke kelas engine atau kelas mesinnya. Kelas ini disebut sebagai dependensi, dan dalam contoh tersebut, kelas car ini bergantung pada sebuah instance dari kelas engine yang dijalankan. Kemudian yang selanjutnya mengambil dari tempat lain, kemudian memasukkan, yang ketiga yaitu memasukkan parameter. Pada aplikasi dapat menyediakan dependensi ini saat kelas dibutuhkan atau meneruskannya ke fungsi yang memerlukan setiap dependensi. Opsi ketiga ini merupakan injeksi dependensi. Dengan pendekatan ini, kita dapat mengambil dependensi kelas dan menyediakannya, bukan meminta instance kelas untuk mendapatkannya sendiri. Slide selanjutnya. Di sini ada 2 cara utama untuk melakukan injeksi dependensi, yaitu dengan injeksi konstruktor dan injeksi kolom. Untuk injeksi konstruktor sendiri merupakan cara yang dideskripsikan di atas, yaitu pada saat contoh kelas car tadi, dan kita dapat meneruskan dependensi kelas ke konstruktornya. Kemudian untuk injeksi kolom, dependensi dapat dibuat instance-nya setelah kelas dibuat. Slide selanjutnya. Di sini terdapat 2 injeksi, yaitu automatic injection dan manual injection. Terdapat kekurangan dari manual injection sendiri, yaitu untuk aplikasi besar, pengambilan semua dependensi dan menghubungkannya dengan benar mungkin akan memerlukan jumlah kode boilerplate yang besar. Kemudian yang selanjutnya, kekurangannya terletak pada saat konstruk dependensi sebelum meneruskannya. Di sini maksudnya yaitu misalkan kita menggunakan inisialisasi yang lambat atau mencakup objek keluar aplikasi, dan kita harus menuliskannya dan mempertahankan kontainer custom atau grafik dependensi yang mengelola masa aktif dependensi dalam memori.
Slide selanjutnya. Slide selanjutnya merupakan implementasi dan contoh aplikasinya akan dijelaskan oleh Dwi Kurniawan. Kepada Saudara Dwi Kurniawan, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Regita Rose Prameswari, dan slide selanjutnya itu mengenai contoh implementasi tentang dependency injection. Nah, jadi contoh implementasi mengenai injection ini kita akan menggunakan dependency injection secara otomatis menggunakan library yang cukup populer yang dikelola oleh Google, yaitu library Dagger. Untuk langkah-langkah implementasinya, pertama kita buat project baru dengan nama Dagger Injections. Sebentar. Sebentar, masih building Gradle. Kita klik File, lalu New Project. Nah, di sini kita klik Empty Activity, lalu klik Next. Nah, sesuai dengan contoh implementasi ini, kita beri nama project dengan Dagger Injections. Dagger Injections. Kita klik Finish, dan pastikan lanjutnya itu adalah Java. Finish. Sebentar, masih loading Gradle building. Untuk menggunakan dependency injections, kita bisa menggunakan Dagger through libraries. Nah, untuk menggunakan Dagger through libraries ini, kita perlu menambahkan dependency berikut ini pada Gradle script. Gradle ini, dependensinya ini, implementation com.google.dagger min core ini ke dalam Gradle script. Lalu kita klik modul app ini. Nah, kita tambahkan di sini library dari Gradle Dagger 2 libraries, tambahkan pokoknya implementation com.google.dagger hit hill min core 29 alpha. Lalu di bawahnya kita processor com.google.dagger kedua hill min compiler 2.29 min alpha. Pastikan implementasinya ini adalah titik 2, karena di sini titik 2 maksud saya, karena di sini ada titik 2 sini yang mengarah ke versi dari Dagger yang digunakan. Lalu apabila sudah ditambahkan dependensinya, kita klik Synchronize Now sini, kita klik agar dependensi yang ditambahkan itu bisa tersinkronisasi. Lalu selanjutnya di sini saya akan menambahkan beberapa atribut color terlebih dahulu untuk
kustomisasi app yang akan digunakan nanti. Klik app, lalu res, lalu klik values, color. Sini saya akan menambahkan beberapa atribut color. Color name sama dengan color primary. Kosong F9 caps lock 9 D58. Di bawahnya kita tambahin lagi color name, color primary dark, stack 16E 37F. Banyak color lagi, name, color accent. Stack 03 BAC 5. Okay. Lalu langkah selanjutnya kita akan membuat layout dari tampilan aplikasi. Nah, kita akan menggunakan tag edit text untuk menerima input dari user serta text view untuk menampilkan output. Serta kita juga akan membuat button save dan show pada aplikasi yang akan dibuat nanti. Nah, berikut ini adalah tampilan kode dari file activity main. Kita praktikkan saja. Kita klik layout lalu activity main. Lalu kita tambahkan kode. Kita ubah terlebih dahulu menjadi relative layout. Ini push. Lalu saja sini kita membuat button sama button ID-nya kita tambahkan save button, lalu sini wrap content ini layout belownya put field lalu sini layout center in parentnya kita isikan true, lalu layout marginnya kita isikan 8 dp, backgroundnya kita isi color primary, textnya isi save, color, dan kita copy saja. Ini kita ganti namanya menjadi get button. Content ini output field dan parent true, dp color primary, kita show tambahkan atribut edit text match parent, wrap content ID, input field, input data,
Lalu kita kasih text alignment center. Text view-nya kasih transparent. Banyak wrap content, kita kasih ID, output field, parent wrap content benar, bawahnya kita kasih layout below, lalu save btn. Bukan. Oke, benar nih layoutnya reginnya di reginnya dp in output data dan center. Kita masuk ke langkah selanjutnya. Selanjutnya kita akan membuat sebuah kelas modul yang digunakan untuk membangun objek yang menyediakan dependensi. Nah, caranya itu kita klik app, lalu Java, lalu klik kanan pada ini, package-nya ini, klik kanan, new Java class, kita beri nama share preference module. Share preference module. Share preference module. Oh iya, benar. Kita kelas, enter. Setelah membuat kelas share preference module, isikan kode berikut ini. Kita tambahin bawahnya for. Kita langsung import dulu. Dari bawahnya dulu deh. Kita tambahkan annotation modul dulu. Modul. Lalu kita private context public share dulu context this dot context dengan context. Di bawahnya kita kasih annotation singleton dan provide untuk kelas public context provide text lalu kita returnkan konteks. Kita buat singleton provides and public share preference share preferences provide share preferences. Kita returnkan nilai dari preference. Root get default preferences context. Udah kelar. Jadi ini akan saya kasih penjelasan dikit. Nah, modul annotation ini modul annotation ini digunakan di atas kelas yang membuat konstruktor objek yang menyediakan dependencies. Nah, lalu singleton annotation ini
mengindikasikan hanya satu instance objek dependensi yang dibuat. Lalu provide annotation ini digunakan di atas metode yang menyediakan objek dari modul kelas. Nah, metode ini akan mereturn objek yang independen. Lalu langkah selanjutnya itu adalah membuat interface. Nah, untuk membuat interface itu kita bisa mengklik app, lalu Java, klik kanan pada package. Ini app, lalu Java, ke package-nya kita klik kanan, new, lalu kita klik interface ya. New Java class, kasih nama tadi share reference komponen interface, benar, lalu kita enter, lalu isikan kode seperti ini ke dalam set preference component .java. Sini kita langsung kasih anotasi dulu, add singleton, di bawahnya add komponen modus sama dengan shared reference module dot class. Komponen, lalu kita bikin prinsip void inject main activity main activity, ya benar, koma, oh ya benar. Jadi semua modul itu dimension di bawah komponen annotation ini. Langkah selanjutnya kita buka file main activity Java, lalu tambahkan kode seperti ini. Kita buka file main activity, oh ini udah buka. Lalu tambahkan kode seperti ini sesuai dengan materi injection. Kata kunci dari injection itu kita perlu menambahkan implements ya. Jadi listener, lalu di bawahnya kita buat variabel ini, edit text, lalu kita buat text view, menu button, save button, get button. Bawahnya private share reference component, share reference component. Lalu di bawahnya kita buat inject share preferences share preferences 2. Selanjutnya kita panggil edit text sama dengan edit text find view by id dot in field copy text view field. Ini save button. Ini belum ganti.
edit button get button lalu di bawahnya save dot set benar this get dot set share preference component terus sama dengan dagger share preference component dot share preference module new share preference module is dot build lalu di bawahnya panggil share inject koma lalu kita tambahin di bawah ini kita override public void on click view switch view dot get id shared sama dengan share preferences dot editor dot put string put field koma edit text dot get text to string dot frame editor dot blank break ya case-nya belum ya. Case
shared preferences get string input field sama ya, si break ini. Kalau selesai, kita run coba. Nah, setelah kita run project yang udah dibangun tadi, itu kemungkinan akan muncul tampilan error seperti ini. Ini is missing an add install in annotation. Nah, error tersebut dikarenakan annotation install in ini sedang hidup secara default. Nah, maka dari itu kita perlu menonaktifkannya dengan memasukkan kode berikut ini ke dalam Gradle script. Itu caranya dengan klik Gradle script. Ini Gradle script, lalu kita klik build Gradle, lalu pilih yang modul app, lalu tambahkan kode berikut ini ke dalam scope default config. Ini tambahkan di sini Java compile options dot annotation process sur options dot arguments, lalu dagger dot heal dot disable modules have install in check dengan true. Lalu setelah ditambahkan kita klik synchronize now. Trigger heal dot disable modules install in check. Ya udah benar, bagus, full. Setelah kita synchronize now, kita klik run ulang. Maka tampilan aplikasinya akan kurang lebih seperti ini. Kita lihat, misalkan kita input test 223. Save, kita klik show. Nah, string yang kita inputkan itu akan tampil di text view sebelah sini. Lalu seperti yang kita lihat di sini ada dua button save dan show. Button save itu digunakan untuk memberikan nilai ke shared preference, dan button show itu nantinya akan mengambil data yang sudah diinjeksikan dari shared preference. Jadi contohnya kalau misalkan kita input .com, nanti apabila kita klik save itu nanti string ini akan dikirim ke share preference. Lalu apabila kita klik show, yang mana di sini dia akan meminta data dari data yang sudah diinjeksikan ke share preference tadi. Dia akan menampilkan tulisan welcome juga. Mungkin contoh implementasi mengenai injection sekian, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya kembali, yaitu Regitaros Prameswari.
Kepada Regita, persilahkan. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya Dwi Kurniawan. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai service. Untuk yang pertama, materinya akan saya jelaskan. Yang pertama di sini ada pengertian dari service sendiri. Service merupakan sebuah komponen aplikasi yang bisa melakukan operasi yang berjalan sangat lama di latar belakang dan tidak menyediakan antarmuka di pengguna. Komponen aplikasi ini bisa berjalan memulai layanan dan komponen aplikasi tersebut akan terus berjalan di latar belakang walaupun pengguna beralih ke aplikasi lain. Nah, selain itu komponen bisa berikatan ke service untuk berinteraksi dengannya dan bahkan melakukan komunikasi antar proses atau IPC. Misalkan kita ambil contoh di sini yaitu pada saat transaksi jaringan memutar musik ataupun melakukan file I/O atau input output atau berinteraksi dengan penyedia materi di latar belakang. Kemudian selanjutnya ada 3 tipe service yang berbeda. Di sini ada foreground, background, dan bound. Jadi untuk foreground sendiri atau latar depan, di sini dapat melakukan beberapa operasi yang terlihat oleh pengguna. Kita ambil contoh misalkan pada aplikasi audio akan menggunakan latar depan untuk memutar track audio. Layanan latar depan ini harus menampilkan notifikasi pada pengguna. Nah, latar depan ini dapat berjalan bahkan saat pengguna tidak berinteraksi dengan aplikasi lagi. Kemudian untuk background di sini yaitu dapat melakukan operasi yang tidak terlihat langsung oleh pengguna. Misalkan jika aplikasi menggunakan layanan pada saat penyimpanan. Kemudian di sini ada bound, yaitu sebuah layanan yang terikat bila komponen aplikasi berikatan kepadanya dan memanggil bind service. Layanan bound ini menawarkan antarmuka client server yang memungkinkan komponen berinteraksi dengan layanan tersebut. Jadi seperti mengirimkan permintaan, mendapatkan hasil, dan bahkan melakukannya dalam sejumlah proses dengan komunikasi antar proses atau IPC. Selanjutnya di sini berikut callback method yang paling penting yang harus kalian perhatikan. Di situ ada onStart comment. Jadi onStart comment ini dapat dipanggil dengan start service. Jika mengimplementasikannya, kita dapat menghentikan setelah layanan tersebut setelah pekerjaannya selesai dengan memanggil stop self atau self stop service. Kemudian ada onBind di sini. Yaitu kita dapat memanggilnya dengan bind service. Dan kita harus menyediakan antarmuka yang digunakan klien untuk berkomunikasi dengan layanan dengan mengembalikan iBinder. Kemudian ada onCreate, onCreate, dan destroy. Kemudian di sini selanjutnya, di slide selanjutnya ada start service. Jadi start service merupakan layanan yang dimulai komponen lain dengan memanggil start service yang menyebabkan panggilan ke metode onStart command atau layanan. Pada saat service ini dimulai, dia akan memiliki life cycle yang tidak bergantung dengan komponen yang memulainya. Layanan ini bisa berjalan di latar belakang tanpa dibatasi waktu sekalipun komponen yang memulainya telah di-destroy. Kemudian selanjutnya yaitu implementasi dan contoh-contoh akan dijelaskan oleh Rizky Kurniawan. Kepada Rizky Kurniawan dipersilahkan. Ya baik, terima kasih Saudara Gita. Berikut adalah contoh dari service sendiri. Yang pertama ada Spotify yang akan memutar lagu di latar belakang, dan ada juga Play Store yang akan download di latar belakang. Selanjutnya
Untuk implementasinya sendiri yang mungkin yang pertama adalah buat project baru dengan empty activity, kemudian berikan nama service. Finish. Oke. Kemudian selanjutnya di sini kita akan langsung menuju ke activity main.xml-nya dan buat layout seperti ini. Untuk tampilan UI tersebut bisa digunakan kode berikut ini. Untuk constraint layoutnya bisa diubah menjadi relative layout. Oke. Itu mungkin ada yang kehapus, Pak. Oh enggak, oke oke. Kemudian mungkin bisa di copy paste saja dari ini tadi ya, dari slide tadi. Seperti button dan lain-lainnya. Kemudian buttonnya. Oke. Selanjutnya kita akan menuju ke main activity.java. Kemudian kembali lagi ke slide tadi, mungkin langsung saja di copy. Oke, mungkin itu coba lagi ke tadi, Pak. Nah, itu, Pak. Itu memang belum, Pak. Jadi di sini saya akan jelaskan sedikit dulu. Untuk yang private button itu untuk button start dan stopnya. Kemudian ada button start yang view by ID itu untuk ngambil button dari XML ya. Kemudian untuk set on click listener-nya ini untuk menyambungkan on click listener kepada buttonnya. Kemudian yang start service untuk starting service, kemudian yang stop untuk menstopnya. Kemudian selanjutnya bisa membuat Java kelas baru dengan nama my service. Kemudian langsung copy saja kodenya.
Oke, di sini saya akan jelaskan sedikit private media player itu sebagai creating untuk media player objeknya. Kemudian override public in on start command-nya itu untuk mengambil default sistem ringtone-nya. Kemudian ada di bawahnya untuk meloop lagunya. Kemudian ringtone-nya akan di loop terus-terusan ya. Kemudian untuk player start-nya adalah untuk memulai media playernya. Kemudian ada return start sticky. Ini untuk menstart service-nya dan untuk menstopnya. Kemudian untuk destroy ini adalah untuk menstop the play apa mungkin musiknya ya ketika service-nya dimusnahkan. Oke, selanjutnya kembali ke manifest, Android manifest. Di bawah activity. Di bawah activity. Bukan Pak. Di antara activity dan aplikasi. Line 20. Nah, di situ kita tambahkan service tanda siku kurung siku service, kemudian Android name, kemudian my service, kemudian tutup kurung siku. Enggak Pak, nggak perlu pakai ini, nggak perlu pakai slash, tutup aja. Nah, ada. Oke, sekarang bisa dicoba di run Pak. Nah, oke. Boleh diklik start service ya Pak. Nah, ketika di start service nih, ini akan memulai lagu. Nah, seperti itu lagunya. Oke, mungkin bisa di stop aja Pak. Atau dikeluarin dulu Pak, aplikasinya Pak. Apakah masih jalan lagunya? Oke, sepertinya berjalan. Sekarang mungkin bisa di stop Pak. Nah, lagunya akan berhenti. Oke, mungkin cukup sekian aja yang dapat saya jelaskan. Mungkin juga untuk sekian untuk presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.